lu tadi kan ngomong ini virus bahaya. Emang apa sih yang lu tahu tentang COVID ini? Karena gua sering banget ya, maksudnya lu bolak-balik rumah sakit, maksudnya lu apa nggak takut gitu? Walaupun ya lu sering banget pakai baju APD kan di dalam rumah sakit, di dalam mobil, lu nganterin APD di rumah sakit, apa lu tahu nggak sih seberapa seremnya ini virus? Iya, bagi saya sih emang tingkat kematiannya sedikit persentasenya dibanding SARS, dibanding yang lain. Tapi yang lebih bahaya ini Kak, di virus COVID ini, yang tadi saya bilang, inkubasinya lama. Jadi orang nggak sadar dia sakit, padahal dia lagi sedang sakit. Itu yang paling bahaya. Jadi makanya jangan sampai kita ngerasa sehat, kita nyebarin sesuatu yang bahaya. Gitu, makanya yang saya tahu itu COVID ini yang bahaya di situ aja. Penyebarannya senyap, cepat. Gitu, walaupun tidak semematikan SARS sama MERS yang lain gitu. Iya benar sih. Ini Kak, ada juga kan yang gue juga sering baca-baca gitu kan artikel atau berita. Olahraga itu penting banget. Penting itu. Ya, penting banget ya. Dulu emang kita pas kalau kita di pramuka sering banget kita olahraga. Jangan kan itu Kak. Ya kita sebelum latihan kita olahraga dulu, lari. Salah olahraga lagi kan? Salah olahraga lagi kita ya. Makanya gue sih yakinnya imun anak-anak pramuka tuh rata-rata bagus karena itu tadi latihan panas-panasan dihajar sama dia. Ya makanya sekarang pemerintah ngomong apa harus berjemur 5 atau sampai 15 menit. Buat kita gampang gitu. Berjam-jam kita mau berjam-jam juga ayo. Asal ada temennya tongkat. Betul. Asal ada temennya tongkat ya kan. Olahraga kita itu kan. Bikin bener ya. Iya. Kak, menurut lu kalau misalkan kita semuanya taat nih, ini bakal cepat berakhir nggak sih? Cepat berakhir ya? Kalau ini kita taat, 14 hari udah selesai. 14 hari ya? Ya karena itu tadi, kalau misalkan kita taat ya. Taat semuanya, udah nggak jangan kemana-mana, cuman serba salah juga sih, ada kebutuhan. Nah itu dia. Bahkan banyak orang yang ngomong gue nggak keluar nggak makan. Nah itu yang kita juga agak galau di sana mungkin pemerintah. Karena emang ya nggak semua orang lah maksudnya punya tabungan. Iya betul. Terus juga kalau orang udah ngomong kayak gitu mah langsung nusuk ke hati. Mau gimana lagi gitu ya. Itu apalagi dia ngurusin keluarga, punya anak, punya tunggangan dan itunya. Tanggungan. Oh iya tanggungan. Tunggangan Kak, apa ini ya? Lu ada pesan-pesan nggak sih Kak? Ini kan gue bikin acara kayak gini ya. Maksudnya gue bikin, ya sebenarnya sih gue karena kangen aja sama pramuka. Gue karena kangen. Gue 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu tuh gue bener-bener jenuh banget di rumah, ngerem, nonton TV. Itu gue mending isi TV positif. Isi di TV itu negatif semua menurut gue. Karena ya dia rata-rata nyebarin rasa takut sama saya. Betul. Karena saya mah orangnya sering ngusahain diri biar berpikir positif. Bener. Jadi gue nggak mau ada tayangan-tayangan atau berita-berita yang ngerusak otak gue biar gue negatif. Makanya gue bikin kayak begini Kak. Menurut lu nih, acara ngedobrak ini kayak gimana sih Kak? Bagus ini. Saya sangat ngedukung Kak. Bagus ini. Soalnya selain sebagai media berkumpulnya para pembina mungkin di dalam satu channel atau para orang-orang yang berkontribusi di dunia pramuka, ini tuh kan banyak ilmu, banyak pengalaman. Betul. Karena background orang-orang pramuka kan beda-beda. Ada yang seperti saya mungkin lagi usaha, mungkin ada juga yang anak pramuka, dokter, dia dari anak pramuka. Ada juga mungkin seorang birokrat, atau dia ternyata dari anak pramuka. Itu sebenarnya saya sangat dukung, banyak sekali manfaatnya, banyak yang bisa diambil. Jadi intisari kehidupan mereka ada beberapa yang kita bisa terapkan untuk kita ke depannya. Iya, karena emang gua bingung Kak. Gua di dalam pikiran gua ya sama teman-teman gua tuh ya. Karena di base camp gua tuh isinya pramuka semua. Beras kelapa semua. Sedang ditambah dia ngedidik semua Kak. Jadi dia semuanya punya masing-masing punya sekolahannya. Ya kita ngobrol aja apa nih yang harus kita buat ya. Bener. Kita tetap ngedukasi adik-adik, kita tetap bisa ngobrol sama para pembina di luar sana tanpa bersentuhan atau apa, tapi kita tetap ngasih ilmu gitu. Betul, edukasi juga. Nah akhirnya terciptalah ini Kak. Makanya gue sih ngedatengin orang-orang yang benar-benar kok bisa sih banyak loh Kak orang yang ngomong, terutama orang tua yang masih nganggap nggak penting tuh pramuka. Nah makanya di sini gue pengen tunjukin nih, ternyata emang pramuka itu
ya bukan cuma bisa tepok-tepok doang, bukan cuma panas-panasan doang. Dia pramuka itu benar-benar ngajarin sesuatu ilmu kehidupan. Banyak kan. Kak, lu punya tadi kan tips buat mereka yang mau mulai usaha ya. Kalau sekarang lu punya tips nggak sih biar adik-adik pramuka di sana, terutama adik-adik ya, yang sedang menekuni bidangnya, kayak misalkan dia lagi bener pengen punya ini, saya pengen bisa bikin pioneering 1000 tongkat dalam waktu 1 jam misalkan. Lu punya nggak sih tipsnya buat mereka biar mereka tetap konsisten, mereka tetap berlatih dan bisa sukses di bidang-bidang mereka tersendiri? Ada nggak? Intinya sih terus berlatih Kak. Jadi untuk adik-adik yang di luar mungkin sekarang lagi di bidangnya, ya baik yang baru ataupun yang udah lama, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ngerasa wah kok saya nggak bisa sih, terus aja. Karena semua itu bermula dari kebiasaan Kak. Jadi yang biasa mungkin kita pertama, contoh lah kalau kita lihat orang yang belajar naik sepeda, kita lihat ketawa, wah jatuh lagi, setelah lama ternyata dia bisa 1 tangan, bisa 2 tangan, bahkan bisa freestyle. Begitupun sama dengan background yang kita jalani, kita tadinya tidak tahu ini apa, tidak tahu ini apa. Setelah berselang kemudian kita tahu. Setelah kita tahu, kita bisa memprediksi. Ketika kita bisa memprediksi, kita akan jadi ahli. Kan beda Kak. Ketika kita pertama main bola, belajar nendang, kita cuma bisa nendang. Tapi ketika kita sudah ahli, kita udah tahu di arah bola bakal kemana. Nah itu Kak. Jadi untuk adik-adik, terus tekuni, jangan pernah menyerah. Karena kalau semua biasa karena bisa karena biasa. Karena terbiasa gitu. Kak, kalau misalkan ada orang yang ngerasa puas ilmu, menurut lu gimana? Oh jangan. Kalau bisa jangan ya. Jangan. Karena emang harus dapat ilmu. Harus. Karena emang ditambah sekarang ilmu bisa dapat di mana aja. Betul. Ya kayak kita ngobrol gini juga, ya pastilah banyak banget yang harus kita serap. Ini Kak, gue satu lagi tadi sebenarnya lupa. Gue kan karena gue tahu dulu ya. Dulu lu pembina pramuka doang. Terus lu ngajar. Ya kan, lu ngajar di sekolahan. Swasta. Terus lu masuk ke kedinasan. Iya, UPT. Habis masuk ke kedinasan, lu usaha. Nah, kok lu bisa sih dari yang ngegaji, dari yang dapat gaji, tahu-tahu lu berani ke usaha? Jadi gini Kak, kenapa kok saya lebih memilih saya harus ngegaji orang daripada saya digaji? Nah, itu dia maksud gua. Padahal kan kita enak ya kalau digaji. Jadi gini Kak, lagi-lagi jiwa saya di pramuka itu ada jiwa penasaran Kak. Lah kok orang lain bisa, kenapa saya enggak? Terus ketika saya bilang, saya lihat jajaran orang terkaya itu rata-rata dimulai dari ya backgroundnya pengusaha rata-rata, pengusaha, walaupun ada beberapa yang dari bukan pengusaha juga. Nah di situ saya mulai mencoba Kak, jiwa penasaran saya nyoba tuh. Ketika saya sambil di UPT kan, di UPT saya sambil santai juga ya. Saya sambil mulai usaha Kak. Oh lu dari pas di kedinasan itu lu udah usaha? Sambil usaha, kan salah satunya ente juga dagang ini. Jualan es kita kan bawa bambu kan ya, bawa tenda. Itu kan gua enggak. Iya. Nah, itu jiwa penasaran saya ada Kak. Jadi kan lagi kita udah bubar, saya permintaan tinggi, saya coba dah memenuhi permintaan itu dengan jalan saya sendiri. Kita kan udah berembuk, cuma nggak ketemu. Akhirnya saya coba sendiri, dan alhamdulillah ternyata dah enak juga ya. Saya biasanya kan kalau digaji itu Kak sebulan itu ya segitulah. Iya. Ini sekali dapat orderan bisa sampai saya 3 bulan gaji Kak. Oh 3 bulan gaji? Bisa jadi, bisa sampai gitu. Berarti emang ya lu nggak salah pilih maksud gue ya. Cuma kan emang gue sih mikirnya gini Kak. Kan kalau usaha mah ada resiko gagal tadi ya. Tapi kalau digaji kan enggak. Iya tapi kan itulah anak pramuka. Kita berani ngambil risiko. Harus seperti itu Kak. Terakhir nih Kak, kalau misalkan lu punya pemikiran lagi, lu mau buka usaha apa lagi sih selain konveksi? Ada sih ini nih, cuman saya agak berat di biayanya, terus saya juga tahu kemampuan saya itu di percetakan. Oh percetakan? Percetakan. Ada itu saya niat ke sana, bukan karena ini, mungkin bisa lah dicicil dengan mesin, cuman tipenya gini kan, tipe percetakan itu barang yang harus dirawat, betul. Yang harus diperhatikan. Nah, karena totalnya rata-rata mesin ya? Mesin. Saya kemarin pernah mesin Sublime, nggak dipakai selama pilkades, saya ikut pilkades, macet. Akhirnya harus ganti kan spare part yang 10 jutaan. Gitu doang kan.
mahal. Nah akhirnya saya masih mempertimbangkan nih, cocok nggak dengan tipe saya yang ya jarang memperhatikan mesin gitu, tipe saya gitu. Oh berarti salah satunya itu lu tadi pengen ngembangin di percetakan ya? Cuma Percetakan. masih lu pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Lu nggak minat balik lagi ke usaha di bidang pramuka? Di bidang pramuka sebenarnya sudah ada kan teman-teman. Oh, Kalau saya jadi ikut, lu ini ya apa berbagi ya? saya ikut di ladang itu saya bisa bentrok sama teman Iya, juga betul. kan enak. Kalau ke makanan lu gimana Kak? Makanan? Maka ada niat. Banyak juga sih Kak gini, maksudnya adik-adik kita yang ya maksudnya sambil menyelam minum air, jadi gue salutnya tuh banyak anak-anak pramuka yang sekarang nih jualan Kak. Jualan Iya. bagus. Tipenya kayak makanan, ya mungkin dia masih Bagus. reseller ya. Bagus. Itu menurut pandangan lu, mereka ya emang harus diajarin buat cari duit dulu, apa emang dia harus belajar tok belajar doang, nggak harus action gitu Kak? Oh sambil praktek Kak. Sambil praktek ya? Jadi gini Kak, ini sebenarnya kalau saya lihat pasar di pramuka itu gede Kak. Maksudnya dalam artian gede itu pasarnya ada. Iya. Kakak setiap pramuka kita kan pernah dulu. Nah, karena jual es aja 700 ribu. Jualan sehari 700.000 loh. Iya benar. Itu gaji sebulan saya di UPT dulu. Gaji gua 2 bulan di pramuka. Nah, itu Kak. Jadi pasarnya banyak karena kita kan berbentuk event. Iya. Dan orang tidak sadar ini sumber daya loh. Betul. Jadi kenapa sih? Oke lah kita lomba kucuk pulang bawa piala. Kenapa nggak sekarang bawa duit? Hasil jualan itu. Betul. Ya misalkan contoh salah satu pangkalan sambil berlomba ada anggotanya juga seniornya buka stand. Iya. Itu lebih mantap Kak. Kak, ini nih Kak. Mungkin banyak orang yang nggak puas sama tips and tricks lo. Lu ngebuka diri nggak sih Kak? Misalkan ada anak-anak pramuka atau pembina-pembina pramuka yang mau belajar ke lu nih. Karena salah satu pramuka terdekat gua yang menurut gua sukses, ya lu terbuka nggak sih sama teman-teman itu? Kayak lu misalkan diminta tolong Kak, gimana ya Kak kalau misalkan saya mau buka usaha konveksi, harus gimana? Itu lu ajarin atau lu abaikan? Wah terbuka saya Kak. Terbuka lu ya? Kalau untuk ngajarin sih saya juga masih belajar ya. Jadi bukan mengajarin, cuman lebih sekedar sharing aja. Jadi sekedar sharing, ayo loh, dulu saya seperti ini loh. Jadi jangan seperti ini loh, harusnya seperti ini. Itu sharing aja. Kalau saya ngajarin, itu saya udah omsetnya harusnya udah ratusan miliar gitu, dan itu belum nyampe. Saya masih sekedar sharing aja. Itu jadi kalau ada teman-teman, adik-adik yang pengen mungkin bertanya-tanya, kita sharing pengalaman, ayo, saya terbuka Kak. Terbuka ya? Bahkan kalau mungkin dia mau buka sama kayak saya, sablon dan konveksi, itu lebih menguntungkan lagi. Karena lu bisa join loh dia. Bisa join. Gitu ya. Tapi banyak sih Kak, nggak sedikit orang yang udah punya bisnis besar, tapi dia pelit ilmu. Wajah. Ya, usahakan sih. Ya banyak sih, cuma jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru ya. Ini semakin kita ngebagi, semakin banyak kok ilmu kita. Betul. Gue setuju sama itu. Karena emang ilmu mah kalau nggak dikembangin ya mandek ya. Mandek udah. Mandek ya. Ini Kak, gue makasih banyak. Lu udah ngasih banyak ilmu ke gue, banyak pengalaman. Lu udah sharing semua. Hampir, ya lu yang tadi lu bilang nggak mau lu buka dapur, jadi lu buka semua. Ya gue sih ini banget, maksudnya proud banget sama lu. Bangga banget gue sama lu. Dari pramuka, gue tahu banget lu maksudnya lu tidur di pohon gue tahu, lu tidur di lantai gue tahu. Gue tidur sambil diri juga ya. Gue tahu banget, lu nggak ngajarin pura-pura ngajarin tahu. Lu seneng ngebanggain bawa juara piala, gue tahu. Padahal nggak apa-apa. Itu gue tahu banget, cuma ya gue nggak nyangka aja lu bisa sampai sebesar ini. Alhamdulillah. Yang tadi udah kita ulas ya, itu juga sumbernya ya dari pramuka-pramuka juga. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan ada usaha di selain yang itu ya Kak. Cuma emang pondasi dasar emang di pramuka tuh udah bagus banget menurut kita. ya. Bagus. Kak, lo ada pesan-pesan nggak buat anak-anak pramuka biar dia punya mental kuat, dia punya minimal Kak. Sekarang tuh yang paling susah tuh motivasi plus semangat, dia mau ikut. Itu yang susah banget sekarang. Betul. Silakan Kak. Oke, jadi untuk adik-adik nih yang mungkin sekarang lagi atau belum masuk ke pramuka, kakak harap di pramuka ini kalian tetap konsisten karena di pramuka ini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Salah satunya mungkin ilmu yang kita dapat di pramuka itu kita sosialisasinya bagus kan. Jadi kita bersosial dengan orang, kita tidak malu-malu, kita tidak kita menutup diri, kita tidak biasa kita di pramuka join makan bareng itu akan ada. Jadi ketika kita bersosialisasi, karena gini Kak, terkadang sukses juga bukan karena kita bisa, tapi karena kita ada
orang yang bisa membantu untuk masuk. Contoh saya ke kementerian, itu kan orang-orang pramuka juga, karena ada beberapa yang hasil dari ya pramuka juga, didikan pramuka juga. Jadi gitu untuk adik-adik tetap semangat. Pokoknya pramuka itu banyak sekali yang bisa adik-adik ambil di pramuka, banyak sekali ilmu. Tinggal bagaimana kita penerapannya aja gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga ilmu yang bisa dapat bisa juga diterapkan sama teman-teman di sana, sama adik-adik yang di sana yang sedang merintis usaha-usahanya. Karena emang bingung lah, daripada lockdown ngapain, PSBB ya, karena di rumah, mending buka HP, banyakin sering WA, jualin ini, jualin itu, padahal nggak punya barang ya. Nah, itu dia. Betul ya. Ya semoga aja bisa jadi ini juga inspirasi, karena tadi itu nggak akan bisa dapat 5 miliar kalau nggak dapat yang 500 perak dulu. Betul ya Kak? Setuju. Ya lu harus terima dulu tuh yang 500 perak atau 5 perak bahkan. Dari kecil. Iya, dari yang kecil, ya baru lu bisa ke tinggi. Betul. Semoga lu semakin sukses. Amin. Semoga lu bisa percetakan lu bisa jalan. Amin. Yang paling penting semoga lu sehat terus. Amin. Karena Betul, nggak akan ada yang bisa bagi ilmu ke kita kalau misalnya lu sakit. Betul. Ya, lu jaga kesehatan. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sana. Tunggu narasumber-narasumber hebat di Manusia Tunas Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.